Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Joan Mir mengkritik pengawas MotoGP atas penalti yang mereka berikan kepada Marc Marquez. Ya, Joan Mir dan Marquez terlibat kontak yang membuat rider Repsol Honda itu keluar lintasan. Dalam kasus ini, Marquez disalahkan oleh steward dan diperintahkan untuk turun satu posisi. Kendati sudah mendapat penalti dari steward, nyatanya hal ini tak membuat Mir merasa puas. Pasalnya, Marquez melakukannya setelah menyalip Takaaki Nakagami, sehingga Mir tidak menerima kembali posisinya. Baginya, insiden ini merupakan cerminan dari kelemahan pengawasan dalam membuat keputusan. Mir merasa bahwa pengawas seharusnya lebih cermat dalam menilai situasi dan memberikan penalti yang adil. Seandainya pengawas lebih memperhatikan, Mir yakin penalti seharusnya berbentuk long lap penalti yang lebih berat, mengingat posisi-posisi yang hilang akibat tabrakan tersebut. Tak hanya Joan Mir, Enea Bastianini juga memprotes penalti turun satu posisi yang diberikan untuk Marquez pada balapan utama MotoGP Thailand 2024. Dilansir dari Todo Circuito, La Bestia merasa sangat kesal dengan strategi Marc Marquez yang dianggapnya licik. Strategi licik yang dimaksud adalah saat Marc menjalani hukuman turun satu posisi. Ya, usai terlibat insiden dengan Mir, Bastianini tepat berada di belakang Marquez. Dan saat steward memberikan penalti turun satu posisi, Marquez bukannya memberikan posisinya ke Bestia, melainkan menyalip Nakagami dan membiarkannya untuk melewatinya lagi. Atas alasan inilah, tandem dari Pecco Bagnaia itu merasa dirugikan. Dan menariknya, usai balapan, Bastianini yang kesal langsung menghampiri kantor Race Direction dan stewards untuk mencari kejelasan. Bastianini pun menyoroti aksi tersebut sebagai tindakan yang cenderung licik dan dapat memberikan contoh buruk kepada pembalap lain. Pecco Bagnaia menegaskan bahwa dirinya akan berjuang habis-habisan demi mempertahankan mahkota gelar juara dunia MotoGP. Akhir pekan ini balapan di Sepang bisa jadi balapan penentu bagi Jorge Martin untuk mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2024. Ya, Martin unggul 17 angka atas Pecco Bagnaia di klasemen sementara usai berakhirnya MotoGP Thailand. Mengetahui fakta bahwa dirinya wajib menang di Sepang, Bagnaia mengaku akan tetap berjuang. Rider yang akrab disapa Pecco ini tak akan menyerah lantaran kata-kata tersebut tak ada dalam kamusnya. Jujur saja, saya tidak pernah menyerah. Saya selalu percaya pada apa yang bisa saya lakukan, pada tim saya, pada pekerjaan saya di rumah, pada diri saya sendiri. Jadi saya tidak akan pernah menyerah sampai saya tidak punya kesempatan lagi. Saya selalu seperti ini, saya selalu seperti ini setiap musim, dan saya selalu berusaha semaksimal mungkin, dan akan selalu seperti ini. Usai meraih kemenangan ke-12-nya di Moto3 musim ini, David Alonso mengungkap bahwa Valentino Rossi ingin bertemu dengannya. Ya, hal tersebut dikatakan Alonso di sesi wawancara setelah balapan di Moto3 Thailand. Sang juara dunia Moto3 itu menceritakan dirinya mendapatkan pesan dari Valentino Rossi. Pesan tersebut berisi ucapan selamat atas kemenangannya di Moto3 Australia, dan The Doctor juga berpesan bahwa dirinya sangat menikmati selebrasi yang dilakukan Alonso. Sebagai penutup, Rossi pun mengatakan bahwa dirinya sangat ingin bertemu dengan Alonso jika ada kesempatan. Ya, sang legenda hidup MotoGP itu rupanya sempat melihat tayangan selebrasi David Alonso yang memakai perban kepala setelah memenangkan MotoGP Australia. Selebrasi ini sama persis dengan yang Rossi lakukan saat menang GP 125 1997 di sirkuit Sentul, Indonesia. Takaaki Nakagami merasa bangga dengan pencapaian rekan senegaranya Ai Ogura yang sukses merengkuh titel juara dunia Moto2 2024. Dilansir dari Crash, Nakagami senang melihat Ai Ogura yang merupakan pembalap Jepang yang menjadi juara dunia sebelum naik kelas ke MotoGP bersama Aprilia di musim depan. Saya sangat senang untuknya, dia pantas mendapatkannya. Dia sangat konsisten sepanjang musim termasuk dalam balapan di Thailand.
Awalnya dia sedikit tertinggal, tetapi kemudian dia sangat cerdik, naik banyak posisi dan menyelesaikan balapan di posisi kedua. Saya ikut senang, selamat untuknya. Senang melihat pembalap Jepang menjadi juara dunia sebelum naik ke MotoGP. Tidak hanya dia yang sangat senang sekarang, tetapi semua penggemar dan saya juga. Danilo Petrucci memberikan peringatan keras kepada Andrea Iannone terkait tantangan besar yang menantinya dalam comeback ke MotoGP di Sepang. Akhir pekan ini Iannone dipastikan comeback ke MotoGP bersama VR46 Racing Team untuk menggantikan Fabio Di Giannantonio yang menjalani operasi cedera bahu. Kepada Chris Petrucci yang pernah merasakan beratnya adaptasi kembali ke MotoGP memperingatkan bahwa situasi sesungguhnya di lintasan jauh lebih menantang. Sebagai tambahan informasi, Petrucci sendiri sempat menjadi pengganti Enea Bastianini di Prancis 2023. Saat itu ia berhasil finish di posisi ke-11. Menurut Petrucci, Sepang adalah sirkuit yang penuh tantangan, terutama bagi pembalap yang lama absen. Tata letak yang teknis, kondisi cengkraman rendah, dan suhu panas ekstrim di Malaysia membuat balapan menjadi sangat melelahkan. Namun demikian, Petrucci berharap Iannone siap menghadapi semua tantangan ini karena MotoGP bukan hanya tentang sensasi kembali menunggang motor, tapi juga tentang daya tahan di bawah tekanan luar biasa. Bos Honda Alberto Puig akhirnya mengungkap alasan utama HRC merekrut Alex Espargaro sebagai test rider mereka di musim 2025 mendatang. Sebagaimana diketahui, Alex yang memutuskan untuk pensiun sebagai pembalap di akhir musim ini langsung menerima tawaran untuk menjalani peran baru sebagai pembalap penguji Honda di MotoGP 2025 mendatang. Dilansir dari Motorcycle Sport, Puig menilai bahwa Alex adalah sosok yang tepat untuk mengembangkan motor Honda RC230V. Kami memiliki rencana untuk beralih dari satu pembalap penguji menjadi 3 pembalap. Kami tidak terfokus pada rider tertentu, tapi dalam kasus Alex, ia memutuskan untuk pensiun. Jadi kami pikir ini adalah momen yang sangat tepat untuk mendapatkan jasanya. Alex adalah pembalap yang sangat ahli. Ia melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan Aprilia dan ia tahu betul apa yang ia lakukan. Jadi itu penting. Pertukaran informasi adalah sesuatu yang Anda butuhkan dalam balapan saat ini, dan mengetahui apa yang dilakukan para pesaing. Dan Anda harus selalu mengikuti perkembangan teknologi, jadi Anda harus mencari informasi dimanapun itu. Usai finish di podium ketiga pada balapan utama MotoGP Thailand, Pedro Acosta mengungkapkan targetnya di sisa 2 balapan terakhir MotoGP musim ini. Sebagaimana diketahui, setelah bersinar di awal musim, Pedro Acosta dihadiahi promosi langsung ke tim pabrikan KTM pada musim 2025 mendatang. Sayang, setelah mendapat promosi itu, performa Acosta justru mengalami penurunan. Sang rookie ini sempat berulang kali crash dan membuatnya frustasi. Sadar bahwa ia harus lebih berhati-hati, Acosta mematok target yang lebih realistis di sisa musim. Ia ingin menyelesaikan balapan hingga tuntas tanpa terlibat kecelakaan ataupun crash lagi. Petronas Mi Honda Racing Team kembali ambil bagian dalam Moto2 Malaysia akhir pekan ini. Dengan memanfaatkan fasilitas wildcard, Petronas Mi Honda Racing Team akan menurunkan 2 ridernya, yakni Hairul Idham Pawi dan Muhammad Helmi Asman. Sebagai tambahan informasi, musim ini Idham Pawi berkompetisi di kejuaraan World Supersport 600, sedangkan Asman musim ini berlaga di Asia Road Racing Championship di kelas Supersport 600. Steward Formula One menjelaskan alasan mereka memberi penalti 10 detik sebanyak 2 kali kepada Max Verstappen di GP Meksiko. Sebagaimana diketahui, Max Verstappen dan Lando Norris terlibat persaingan sengit di putaran ke-10 di GP Meksiko. Verstappen berusaha keras mempertahankan posisinya dari serangan Norris, namun ia memberi aksi pertahanan yang cenderung agresif dan memaksa Norris keluar dari lintasan sebanyak 2 kali. Akibat aksinya itu, Verstappen dijatuhi penalti sebanyak 20 detik. Stewart tentunya punya alasan kuat mengapa Verstappen dianggap bersalah dalam persaingan sengit dengan Norris.